Sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, sejarah masuknya agama Islam di Indonesia dilandasi oleh peran para pedagang Arab di mana melakukan penyebaran agama Islam di Indonesia. Awal masuknya agama Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, di masa ini belum banyak yang menganut masa ini karena mereka masih dipengaruhi oleh kekuasaan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Masa yang lama memang mewarnai sejarah masuknya Islam di Indonesia dan penyebaran agama Islam itu di Indonesia. Berlangsung kisaran waktu abad ke-7 sampai 13 Masehi, keintensifan mulai terlihat kala itu para pedagang Arab, Persia dan Gujarat ke tempat yang mereka kunjungi pertama saat mereka di Indonesia. Dalam pusat perdagangan terjadi penyebaran yang juga dibantu oleh para mubalik Indonesia agar semua warga dapat menganut ajaran-ajaran agama Islam itu tersebut. Namun, oleh sebab itu di area pusat perdagangan mulailah penyebaran di Indonesia terjadi dan banyak pengikutnya. Kerajaan Sriwijaya merosot dalam beberapa kurun waktu abad ke-12 Masehi. Ini menjadikan para mubalik agama Islam tentunya semakin kuat menggenjot kekuasaan mereka yang menginginkan lepasnya pantai dari kerajaan Sriwijaya. Mendekati abad ke-13 Masehi, sekitar tahun 1285, sebuah kerajaan yang bernama Samudra Pasai mulai tumbuh di area pantai dan Malaka yang melakukan pusat perdagangan dijadikan kerajaan Malaka pada saat itu pula. Jadi, ada satu lagi kerajaan yang mengalami kemerosotan pada abad ke-15 Masehi, tepatnya banyak sekali yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan itu. Pada tahun 1500 kerajaan Demak menjadi kerajaan pertama yang berada di area Jawa. Melalui beberapa kerajaan Islam yang tumbuh inilah penyebaran agama Islam di Indonesia makin kuat adanya, tidak hanya di pantai melainkan di tempat pedalaman agama Islam berhasil masuk menjadi anutan para warganya. Nah, jadi setelah kita membahas sejarah masuknya Islam atau sejarah penyebaran Islam di Indonesia, lalu mereka juga ada melakukan penyebaran dengan beberapa saluran, di mana saluran penyebaran agama Islam itu di Indonesia ada sekitar 5 saluran yang menjadi pusat tersebarnya agama Islam itu di Nusantara. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas beberapa saluran yang dilakukan untuk penyebaran agama Islam itu sendiri. Yang pertama adanya saluran perdagangan. Saluran digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada awalnya melalui perdagangan dari para pedagang Arab, Persia maupun Gujarat. Hal ini sesuai dengan perkembangan lalu lintas, pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai abad ke-7 sampai 16 Masehi. Tidak hanya melakukan transaksi niaga, para pedagang dari Arab, Persia, Gujarat mengenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam pada kemitraannya di Indonesia, lalu kepada masyarakat sekitar. Sebagai pedagang, mereka bisa bergaul luas dengan semua orang, sehingga suasana pelabuhan yang ramai dengan kesempatan baik untuk mengenalkan agama Islam. Selanjutnya, sejumlah pedagang memutuskan untuk menetapkan dan mendirikan perkampungan yang tidak jauh dari pelabuhan maupun bandar perdagangan. Adanya perkampungan itu membuat interaksi semakin intens dan membuka kesempatan masyarakat sekitar untuk mengenal lebih jauh agama Islam, apalagi budi dan suri teladan dan tunjukkan para pedagang semakin menarik, bahkan banyak orang untuk memeluk agama Islam. Jadi, kesimpulannya, saluran perdagangan merupakan proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh pedagang muslim yang menetap di daerah pelabuhan guna membentuk perkampungan muslim. Misalnya, Pekajon merupakan saluran yang dipilih di awal. Lalu yang kedua yaitu saluran perkawinan. Saluran perkawinan adalah salah satu cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Pedagang muslim ini yang menetap ada yang menikah dengan putri raja dan putri bangsawan setempat. Karena kedudukan pedagang ini terhormat di mata masyarakat, pihak pedagang mensyaratkan pihak calon istri untuk mengucapkan kalimat syahadat
terlebih dahulu sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka pun menganut agama Islam yang dianut orang tuanya. Perkawinan dengan putri kalangan bangsawan dan kerajaan juga membawa pengaruh lebih kuat dalam penyebaran Islam karena perkawinan yang membuahkan keluarga muslim yang saleh mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran agama Islam. Bahkan semakin banyak kalangan keluarga istana memeluk Islam dan lambat laut keluarga yang tadinya bercorak Hindu Buddha perlahan menjadi bercorak Islam. Jadi kesimpulannya, saluran perkawinan, proses penyebaran agama Islam itu dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut agama Islam menikah dengan orang yang belum menganut agama Islam sehingga pasangannya itu ikut menganut agama Islam. Lalu ketiga, adanya saluran tasawuf, yang dimana ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistis dan hal-hal magis. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan pada abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dan Persia, India yang sudah beragama Islam, dan baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Pengaruh ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam seni sastra maupun babat dan hikayat. Ajaran itu terutama berkembang di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu. Adapun tokoh tasawuf Nusantara yang terkenal adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin Ar-Rainiria, dan Sunan Bonang. Jadi kesimpulannya, proses tasawuf itu penyebaran Islam dilakukan dengan cara menyesuaikan pola pikir masyarakat Indonesia yang masih berorientasi pada ajaran-ajaran agama Hindu Buddha di Indonesia. Lalu yang keempat adanya saluran pendidikan. Nah, perkembangan Islam yang cepat menyebabkan tokoh ulama dan mubalik yang menyebarkan agama Islam melalui pendidikan yang mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan tempat para pemuda dari berbagai kalangan masyarakat untuk menimba ilmu agama Islam. Setelah tamat, mereka akan menjadi guru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerah masing-masing. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren berperan melahirkan guru agama, kiai, atau ulama. Maka dari pesantren inilah muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui dakwah dan pendidikan. Di samping memberikan dakwah kepada masyarakat, banyak pula lulusan dari pondok pesantren mendirikan pondok-pondok pesantren baru sehingga saluran pendidikan Islam di Indonesia semakin tersebar. Jadi kesimpulannya, saluran pendidikan proses ini mendirikan pesantren untuk memperdalam ajaran-ajaran agama Islam dan kemudian menyebarkannya di Indonesia. Lalu yang kelima adanya saluran seni budaya. Berkembangnya agama Islam dalam melalui seni budaya seperti seni bangunan, yaitu masjid, seni pahat, yaitu seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Melalui seni kebudayaan, para kalangan ulama seperti Wali Songo mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Salah satunya Sunan Bonang yang menciptakan gending Durama dan kitab gending Sunan Bonang. Selain itu ada Sunan Giri yang dikenal dengan seniman yang menciptakan gending Asmarandana dan Pucung. Adapun sunan yang paling menonjol di antaranya Wali Songo yang adalah Sunan Kalijaga yang memanfaatkan media wayang untuk dakwahnya kepada masyarakat. Jadi kesimpulannya, saluran seni budaya, proses penyebaran Islam menggunakan media seni budaya seperti pagelaran wayang kulit yang dilakukan. Lalu yang keenam, saluran dakwah, proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan oleh para ulama, terutama para Wali Songo. Nah, itulah yang menjadi saluran-saluran yang terjadi akibat untuk penyebaran agama Islam itu sendiri di Nusantara. Ada 6. Yang pertama tadi perdagangan, seni budaya, tasawuf, pendidikan, perkawinan, dan juga dakwah. Lalu untuk
Pembahasan selanjutnya di sini pun saya akan menyabarkan alasan mengapa agama Islam itu mudah diterima di masyarakat. Yang pertama, ada beberapa faktor yang menyebabkan agama Islam itu mudah diterima, di mana syarat masuknya itu mudah, hanya dengan mengucapkan kalimat syahadah ia akan masuk Islam. Lalu pelaksanaan ibadah juga sederhana dan biaya murah. Selanjutnya, agama Islam tidak membeda-bedakan kalangan, tidak terdapat pembagian kasta. Mereka mensejajarkan semua masyarakat yang memeluk agama Islam. Lalu untuk yang selanjutnya, agama Islam bersifat fleksibel dan tidak memaksa. Jadi untuk masuk ke agama Islam tidak ada paksaan dari pihak manapun, itu semuanya dari keinginan masing-masing. Lalu yang terakhir itu penyebaran agama Islam dengan jalur damai disesuaikan oleh lingkungan budaya yang ada. Jadi itulah sebabnya mengapa agama Islam sangat mudah diterima di masyarakat Indonesia. Nah, untuk pembahasan selanjutnya teman-teman bisa request mau pembahasan apa yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.